Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan membahas Matius 16 ayat 1 sampai 20 ya. Matius 16 ayat 1 sampai 20. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka memperdebatkannya di antara mereka dan berkata, hal itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu memperdebatkan di antara kamu bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Atau akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata-kata kepadamu bukan tentang roti? Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa ia berbicara bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sampai di bagian di mana Yesus sudah kembali ke daerah orang Yahudi lagi. Jadi sebelumnya kita tahu Tuhan Yesus melayani di daerah Tirus dan Sidon, ya, kemudian berlayar ke Magadan. Ya, jadi kita tahu di sini orang-orang Farisi dan Saduki mau mencobai Yesus. Ya, di ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Jadi di sini sebetulnya orang Farisi dan Saduki itu membenci Bapak Ibu. Saling tidak suka satu sama lain. Tapi kalau ada sesuatu yang mengancam kepentingan mereka, yaitu ajaran dan kepemimpinan mereka, mereka itu bisa koalisi, bisa kerjasama. Jadi kita harus tahu ya, dulu di zaman intertestamental, Farisi dan Saduki ini parpol, dua partai berbeda ya, yang ada di kerajaan Hasmonean.
Dan sekarang mereka pun sekalipun sudah di bawah kekuasaan Romawi, mereka ini tetap merupakan kekuatan di tengah masyarakat, Bapak Ibu. Di sini mereka melihat bahwa Yesus mengancam kepentingan mereka, maka mereka pun bekerja sama dan mereka mau mencobai Yesus. Ya, di sini dikatakan mereka minta tanda, ya bahasa aslinya Simeon. Simeon itu artinya apa? Sesuatu yang dapat dilihat dan menyampaikan pesan yang tidak mungkin salah. Oh, ini tanda dari surga katanya. Wah, kita minta dong, guru, tanda dari surga. Kelihatannya ini tulus gitu ya, tapi enggak, kenyataannya enggak. Karena Matius menyatakan dengan jelas orang Farisi dan Saduki ini ingin mencoba Yesus. Dengan tanda dari langit ini, mereka berusaha menjebak Yesus. Mereka berusaha menjebak Yesus. Kalau Yesus mencoba membuat tanda dari langit dan nggak bisa, maka mereka akan menyatakan, tuh kan dia bukan Mesias, bohong dia, Mesias palsu gitu ya. Nah, tanda atau Simeon ini ada beberapa contoh di Alkitab. Contohnya di Kejadian 17 ayat 11, Allah memberikan pelangi, Bapak Ibu. Allah memberikan pelangi ya. Waktu Nuh keluar dari bahtera, maka Allah pun memberikan pelangi sebagai tanda di langit. Kemudian di 2 Raja-Raja 20 ayat 8 sampai 11 kita tahu bahwa di sini Raja Hizkia itu sakit. Kemudian eh, dia meminta tanda bahwa benar-benar Tuhan akan menyembuhkan dia. Jadi dia minta tanda, benar nggak sih aku ini akan disembuhkan? Dia nggak mudah menerima itu. Jadi dia meminta tanda kepada Tuhan bahwa dia akan disembuhkan. Dan hebatnya tanda itu adalah mundurnya bayangan di jam matahari. Nah ini aneh nih. Kalau kita tahu ya Bapak Ibu, biasa kan jam matahari, zaman dulu jam matahari ya belum ada jam digital ya. Jadi jamnya itu jam matahari pakai bayangan. Kalau bayangannya sudah lewat, ya berarti waktu sudah berlalu kan. Hizkia minta kepada Nabi Yesaya supaya bayangannya itu mundur. Jadi seperti waktunya ditarik mundur. Dan ternyata itu terjadi. Itu mujizat tentunya dan mungkin bukan berarti benar-benar waktu mundur, tetapi ada sesuatu yang terjadi sehingga jam matahari itu menunjukkan waktu yang sudah mundur 10 tapak gitu ya. Jadi ini suatu keistimewaan. Kemudian Yesus menjawab di ayat 2 dan 3 begini. Lu aja lah, karena kan gue lagi ngomong sama lu ya, Ki. Di ayat 2 dan 3 Yesus menjawab begini. Pada petang hari kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Ini sebetulnya Bapak Ibu, ini cara orang zaman dulu memperakirakan cuaca ya, memperakirakan cuaca Bapak Ibu. Dulu ada cara untuk memperakirakan cuaca begini. Langit merah waktu petang, pelaut berhati senang. Kenapa? Karena cuacanya akan baik besok. Langit merah waktu pagi, pelaut berhati-hati. Kenapa? Cuaca hari itu akan buruk. Jadi sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi ini tidak universal di seluruh dunia begitu. Jadi kalau langit merah ada artinya enggak. Ini hanya berlaku di antara garis balik utara sampai garis balik selatan. Kalau di atas garis balik utara, di bawah garis balik selatan, ini tidak berlaku ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya berlaku di antara 23,5 lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Tapi di Indonesia berlaku. Jadi Tuhan Yesus di sini membandingkan fenomena alam dengan fenomena rohani. Tuh kan, kamu tahu fenomena alam. Masa kamu tidak bisa mengenali fenomena rohani? Kenapa alasannya? Karena kamu tidak tulus, kata Tuhan. Kamu tahu bisa membedakan tanda-tanda langit, tetapi
Tanda-tanda zaman kamu tidak mampu, kata Tuhan. Maka di ayat 4 Tuhan Yesus berkata, generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Ini bukan kali pertama ya Tuhan Yesus menyebutkan tanda Yunus. Sebelumnya di Matius 12 ayat 39 sampai 40, Yesus juga sudah pernah mengungkapkan bahwa yang diberikan hanyalah tanda Yunus. Yunus itu kita tahu ya, nabi yang diutus ke Niniwe tetapi kabur ke Tarsis. Di sini tanda Yunus itu apa, Bapak Ibu? Nah, tanda Yunus itu begini. Yunus itu kan seharusnya sudah mati karena ditelan ikan. Tetapi dia bisa sampai di pantai dalam keadaan hidup. Jadi tampilnya Yunus yang seharusnya sudah mati ini merupakan tanda bagi penduduk Niniwe bahwa dia benar-benar membawa pesan Allah. Karena Allah sudah menyelamatkannya dari kematian. Kalau secara ilmiah Yunus ini sudah mati, Bapak Ibu. Jadi Yunus ini seharusnya sudah mati. Jadi dia dibangkitkan oleh Allah. Kalau dia bisa sampai dalam keadaan hidup, maka tanda Yunus adalah dirinya sendiri yang bisa sampai ke Niniwe dalam keadaan hidup. Ini juga yang akan dibawa Yesus. Jadi tanda Yunus yang dibawa Yesus adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar siapa yang dia klaim. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu itulah yang menjadi tanda keselamatan bagi orang yang percaya, tapi penghakiman buat orang yang tidak percaya. Di ayat 4 ini Tuhan Yesus berkata generasi ini jahat. Jahat ya. Karena Yesus sudah banyak membuat tanda sebetulnya. Kok mereka masih minta tanda? Yesus sudah banyak bikin tanda. Yesus sudah banyak membuat mujizat. Semua membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias. Jadi mereka tuh jahat karena kalau mereka mau berpikir terbuka, mereka mengenali kok bahwa Yesus itu Mesias. Tandanya sudah cukup banyak. Karena itu, karena mereka berusaha menjebak Yesus, itu berarti mereka memang jahat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata mereka ini jahat. Bapak Ibu, nanti di akhir kita akan bahas tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Ya, boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Supaya nggak lupa, boleh langsung ditulis. Nanti kita bahas. Lalu ini sudah perikop baru ya. Jadi ceritanya setelah Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan Saduki yang meminta tanda itu, kemudian Yesus dan para murid pergi nih. Tadinya mereka kan di daerah Magadan ini. Di ayat 5 dikatakan pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Oh, jadi mereka meninggalkan daerah Magadan dan bertolak lagi ke seberang danau Galilea. Kalau di Markus 8 ayat 22 dikatakan Yesus bertolak ke daerah Betsaida. Jadi dia menyeberang danau Bapak Ibu. Ini Magadan, Tuhan Yesus dan para murid naik perahu ke Betsaida. Betsaida itu di seberang. Lalu setelah itu nantinya di ayat 13 Tuhan Yesus berangkat lagi ke Kaisarea Filipi. Jadi setelah naik perahu dari Betsaida menuju Betsaida, Tuhan Yesus dan para murid berjalan kaki ke Kaisarea Filipi ini ya lokasinya ya. Nah, di sini para murid ini menyadari nih ketika Yesus membawa mereka ke seberang. Wah, perjalanan kita cukup jauh. Ternyata kita lupa bawa perbekalan, lupa bawa roti. Ketika mereka lupa bawa roti, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Wah, ini disambungin lah sama para murid Bapak Ibu. Mereka sambungin itu langsung. Karena di sini mereka mengira, ya, mereka mengira ini soal roti nih, karena kita lupa bawa roti. Kita tahu bahwa ragi itu artinya bisa macam-macam. Di Matius 13 ayat 33, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang ragi secara positif. Tapi di sini dia berkata waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.
Jadi ragi orang Farisi dan Saduki itu adalah hal yang negatif, Bapak Ibu. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena dia lagi mikir nih. Ini orang-orang Farisi dan Saduki ini berusaha menjebak dia barusan, ya. Jadi dia berkata, sebetulnya apa yang dikatakan Yesus itu adalah niat jahat itu dapat meresap dalam ajaran yang baik, sehingga ajaran itu jadi jahat. Ajaran Farisi dan Saduki itu sebetulnya bukan ajaran yang jahat, karena itu berdasarkan hukum Taurat. Tapi karena mereka punya niat jahat, ajarannya jadi jahat, Bapak Ibu. Ajarannya pun jadi jahat. Di sini Yesus berharap para murid itu dapat mengingat kembali apa yang dia katakan di Matius 13 ayat 33 mengenai ragi. Tapi karena mereka lupa bawa roti, mereka nggak sadar Yesus sedang mengingatkan mereka tentang perumpamaan itu. Mereka mengira begini loh, nanti waktu kamu beli roti, hati-hati, jangan dari orang Farisi dan Saduki. Mereka berpikir orang Farisi dan Saduki itu kan jahat. Jangan-jangan raginya itu beracun karena mereka benci terhadap Yesus. Jadi kalau kita beli roti dari orang Farisi dan Saduki, jangan-jangan kita diracun sama mereka. Itu pikiran para murid, ya, karena mereka lupa bawa roti. Ayat 7, mereka memperdebatkannya di antara mereka dan berkata, hal itu dikatakannya karena kita tidak bawa roti, tuh kan? Jadi mereka pikir Yesus sedang memberikan peringatan kepada mereka agar tidak beli roti dari orang Farisi dan Saduki. Padahal bukan itu. Di ayat 8 sampai 10 kita lihat nih. Yesus berkata, ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu memperdebatkan di antara kamu bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Tuh, di sini Yesus berkata, kamu ini kurang yakin bahwa aku itu sanggup memelihara kamu. Di ayat 9 dan 10, Tuhan Yesus berkata, belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Atau akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan? Nah, jadi Yesus mengingatkan loh, ini dulu aku sudah membuat mujizat. 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang. 7 roti bisa memberikan makan 4.000 orang. Kamu kenapa harus khawatir kamu tidak bawa bekal? Kalau kita lihat di Markus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menegur mereka lebih keras. Coba kita lihat ya, Markus 8 ayat 17 dan 18. Markus 8 ayat 17 dan 18. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, mengapa kamu memperdebatkan bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Masih degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat? Wah, ini Tuhan Yesusnya lebih marah di Markus ya. Kalau di Matius sudah tidak begitu keras bunyinya. Kalau di Markus lebih galak. Ya, oke. Di ayat 11 dan 12 baru Tuhan Yesus menjelaskan apa maksudnya. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata-kata kepadamu bukan tentang roti. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Tuhan Yesus berkata, aku ini bukan sedang berbicara mengenai roti loh. Ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa ia berbicara bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Di sini ajaran yang dimaksud itu adalah kesamaan mereka yang mengandung niat jahat dan berbahaya terhadap pelayanan Yesus. Karena mereka tuh menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka mengajarkan kemana-mana Yesus itu bukan Mesias. Mengapa mereka menolak? Karena Yesus tidak seperti pengharapan mereka tentang Mesias. Ya, ini yang berbahaya. Bukan semua ajaran Farisi dan Saduki jahat, enggak. Ada juga yang benar. Dan Farisi dan Saduki pun ajarannya banyak beda. Tapi yang sama adalah mereka menolak Yesus. Ini yang bahaya. Karena ini dapat menghasut orang banyak dan murid-murid yang sudah percaya Yesus. Supaya mereka meninggalkan Yesus dan nggak lagi percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus berkata, hati-hati ya
sama mereka ini, gitu loh. Bukan terhadap roti ya. Ini roti orang Israel, Bapak Ibu yang pakai ragi ya. Rotinya juga masih masih seperti pizza, nggak, tapi nggak ada toppingnya ya. Roti orang Israel tuh begini bentuknya. Lalu kita sampai ke bagian yang paling seru, Bapak Ibu ya. Di sini mohon perhatikan baik-baik. Ini saya yakin Bapak Ibu banyak yang mendapatkan hal baru di sini ya. Di ayat 13, Tuhan Yesus berkata, Alkitab berkata begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bagian ini tidak bisa dipahami dengan benar kalau kita tidak mengerti tempat yang dimaksud oleh Alkitab. Kalau kita tidak mengerti tentang geografinya itu, kita nggak bisa memahami bagian ini dengan jelas. Jadi perhatikan saya baik-baik. Di sini, Kaisarea itu adalah kota yang dinamai berdasarkan Kaisar Agustus. Dan di Perjanjian Baru ada dua kota Kaisaria. Hati-hati. Yang pertama itu Kaisarea Maritima. Itu banyak di Kisah Para Rasul. Sebagai contoh di Kisah Para Rasul 8 ayat 40. Di Kisah Para Rasul semua itu kalau ada kota Kaisarea itu tentang Kaisarea Maritima. Kisah Para Rasul 8 ayat 40 saya bacakan. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kaisarea ini kota pelabuhan di tepi Laut Mediterania. Disitulah tempat kedudukan gubernur Romawi. Jadi kantornya Pilatus itu adanya di Kaisarea, bukan di Yerusalem. Perhatikan ya. Dan sekarang ini masih ada kotanya, namanya kota Kaisarea. Tapi yang dimaksud oleh Matius 16 ayat 13 itu Kaisarea Filipi, itu beda. Ini kota di kaki Gunung Hermon ya, di dataran tinggi Golan. Kenapa disebut Kaisarea Filipi? Karena ini didirikan oleh Filipus kedua. Jaraknya itu 40 km dari Betsaida dan letaknya tuh di dataran tinggi, Bapak Ibu. Waktu tadi Yesus sampai di Betsaida, mereka harus jalan kaki menanjak dalam perjalanan yang jauh 40 kilo dan melelahkan. Jauh jalannya. Dulu di daerah itu nama kotanya adalah Panias. Karena di sini kota ini adalah pusat pemujaan dewa Pan. Dewanya namanya Pan. Jadi dulu namanya Panias, sekarang namanya Banias ya. Nah, Filipus anak Raja Herodes itu membangunnya menjadi kota yang menjadi ibu kota wilayahnya. Dan dia menamainya Kaisarea Filipi. Kaisarea itu adalah tempat pemujaan kaisar, dia mendirikan tempat pemujaan kaisar, dan Filipi dari kata Filipus. Jadi itu didirikan oleh Filipus. Ini bukan Filipus suaminya Herodias, bukan ya. Ini Filipus raja wilayah, Filipus Tetrak. Dia tetrak di Iturea, Trakonitis, Batanea, Auranitis. Ya. Nah, kota ini sekarang namanya Banias. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau kita nggak ngerti lokasinya, kita nggak akan bisa mengerti bagian ini dengan tepat. Ini loh, Kaisarea itu seperti ini. Di sini ada tempat pemujaan dewa Pan. Pan itu ini nih, nih. Ya, ini Pan. Pan itu dewa alam, gembala, ternak, dan binatang liar. Bentuknya itu dia punya eh, kaki kambing, punya tanduk kambing ya. Seperti kalau Bapak Ibu tahu kalau di mitologi ada yang namanya faun. Faun juga begini ya. Dan dia bawa pan flute. Ini yang di tangannya itu pan flute. Artinya sulingnya Pan. Kalau Peter Pan juga bawa ini ya. Karena Peter Pan itu memang di tokoh yang dibuat berdasarkan dewa Pan. Ini kota Kaisarea Filipi ya, ibu kota tetrarkinya Filipus itu jadi pusat pemujaan dewa Pan sejak dulu. Nah, di sini ada tebing batu karang terbesar di wilayah Israel. Ya, dan banyak ceruk. Ini banyak ceruk-ceruk ya yang dibangun di tebing dan diisi
patung dewa-dewa Yunani. Ya, jadi ceruknya itu diukir dari tebing dan lalu dipasangin patung dewa Yunani. Sampai hari ini masih ada tempat itu, cuma patungnya udah pada nggak ada. Apa aja yang ada di daerah pemujaan ini? Nah, di sini ada kuil Kaisar Agustus, ya di depan sini. Kemudian ada pelataran Pan dan Bidadari, kuil Dewa Zeus, pelataran Nemesis. Di sini lucu ada kuil makam kambing suci. Kenapa begitu? Karena Pan itu seperti kambing. Maka kurban yang diberikan, dipersembahkan kepada Pan itu kambing, Bapak Ibu. Nah, caranya adalah orang yang mau memberikan persembahan, membeli kambing, kemudian mereka menari bersama kambing itu di sini, kuil Pan dan kambing menari, ya, menari bersama kambing diiringi musik. Kemudian kambing itu dipersembahkan kepada Pan di sini. Di sini ada gua Pan namanya, gua Dewa Pan. Di gua itu dulu ada air ya yang mengalir dari 72 mata air dari perut Gunung Hermon. Dan karena airnya itu bergejolak terus dan karena sumur gua itu sangat dalam, orang-orang zaman dulu tidak bisa mengukur kedalamannya. Dan mereka berpikir gua Dewa Pan ini tidak ada dasarnya karena terlalu dalam. Karena itu, Gua Dewa Pan ini mereka sebut pintu gerbang Hades, pintu gerbang alam maut, karena terlalu dalam dan mereka menyimpulkan gua ini tidak ada dasarnya. Caranya memberikan persembahan kepada Pan adalah mereka menceburkan kambing ke dalam air di Gua Pan ini. Kalau kambingnya tenggelam, berarti persembahannya diterima oleh Pan. Kalau kambingnya terapung, mengambang, berarti Pan menolak persembahan mereka, maka mereka harus beli kambing lain, dan kambing yang terapung itu akan dikubur di sini, makam kambing suci. Coba Bapak Ibu pikirin, Yesus membawa para murid ke sini. Apa yang dipikirkan oleh para murid Bapak Ibu? Mereka ini orang-orang Yahudi yang saleh, pakaiannya aja pakaian Yahudi Bapak Ibu. Dan mereka syok pastinya. Karena di sini tempat pemujaan berhala, tempat pemujaan pagan yang luar biasa menjijikan buat orang Yahudi. Ya, nggak ada orang Yahudi mau datang ke sini, Bapak Ibu. Kalau orang Galilea ditanya zaman dulu, apa tempat paling kotor yang mereka tahu? Mereka akan jawab Kaisarea Filipi karena mereka tahu daerah ini, wah, sangat mengerikan tempat pemujaan berhala yang luar biasa. Para ahli juga berkata, ketika Yesus datang ke sini bersama para murid, Yesus tuh sengaja pada saat di Kaisarea Filipi ini ada perayaan bagi Dewa Pan. Jadi makin sengaja lagi Yesus bawa mereka ke sini di tengah perayaan pemujaan berhala yang luar biasa. Wah, ini shock buat para murid. Tapi Yesus membawa mereka ke sini susah-susah jauh-jauh untuk field trip ya buat para murid untuk mengajar suatu kebenaran. Ini yang harus kita pelajari baik-baik. Dia bertanya kepada para murid, kata orang siapakah anak manusia itu? Jadi kita harus mengerti ini itu di tengah riuh penyembahan berhala bagi Dewa Pan. Yesus bertanya sama para murid, hei, apakah kamu mengenal aku ini siapa? Identitasku ini siapa? Kata orang, siapa aku? Kata orang, siapa aku? Jadi di sini Yesus tuh bukan yang nggak tahu apa kata orang tentang dia, bukan. Tapi dia ingin mendengar sendiri dari murid-muridnya. Ini untuk mendahului pengakuan iman mereka kemudian. Nah, para murid berkata di ayat 14, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis tuh ya. Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian, ini juga yang dikira oleh Herodes Antipas ya di Matius 14 ayat 2. Kemudian ada yang berkata Elia, itu di Maleakhi 4 ayat 5 ya, Elia akan datang sebelum hari Tuhan. Kemudian yang lain lagi mengatakan Yeremia. Nah, Yeremia itu bukan ada di Perjanjian Lama ya, yang mengatakan bahwa Yeremia akan datang kembali itu bukan dari Perjanjian Lama, tapi dari kitab intertestamental namanya 2 Esdras 2 ayat 18. Di sini dikatakan bahwa Yesaya dan Yeremia akan kembali pada akhir zaman.
Matius tuh sengaja menyebut nama Yeremia karena Yeremia itu nabi yang pesannya ditolak oleh bangsa Israel. Jadi sama seperti Yesus. Makanya orang mengira Yesus ini Yeremia yang datang kembali. Dan akhirnya salah seorang dari para nabi, kata orang-orang Yahudi itu. Di ayat 15, ini yang menarik. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Ayat 16, jawab Simon Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi di sini Yesus bertanya kepada para murid, apakah saat itu mereka sudah ngerti aku ini siapa gitu ya. Dan Simon Petrus yang sudah terkenal jadi jubirnya para murid mengatakan dua hal. Yang pertama, Yesus itu adalah Kristus atau Mesias. Ini kita harus ngerti ya maksudnya Mesias itu apa. Mesias adalah tokoh dari keturunan Daud yang akan menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Ini bukan kali pertama para murid mengatakan Yesus itu Mesias. Di Yohanes 1 ayat 41 mereka sudah mengatakan begitu. Coba kita lihat ya, Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi para murid sudah pernah mengatakan Yesus ini Mesias, tapi di sini mereka mengkonfirmasikan lagi. Nah, yang menarik adalah Petrus berkata, engkau anak Allah yang hidup. Kalau kita nggak tahu tempatnya, ini nggak menarik. Tapi karena tempatnya adalah di tengah pemujaan berhala, banyak dewa-dewa Yunani yang diukir dari batu di tebing batu karang, maka istilah anak Allah yang hidup itu jadi sangat berarti. Ya, jadi sangat berarti. Para murid mengatakan Yesus itu bukan hanya Mesias, tapi anak Allah yang hidup, nggak seperti dewa-dewa Yunani yang di Kaisarea Filipi ini, nggak seperti dewa-dewa ini yang diukir dari batu, mereka mati. Tapi Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Allahnya hidup. Dan Yesus ini Yesus ini jadi berbeda dengan tokoh-tokoh mesianik lainnya. Kalau di zaman intertestamental kita tahu ada tokoh-tokoh mesianik yang pernah muncul menyelamatkan bangsa Yahudi, yaitu Kores. Ya, Kores yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembuangan ke Babel. Kemudian juga ada tokoh mesianik Alexander Agung dan juga Yudas Makabe yang jadi pahlawan perang dan membebaskan Israel dari Antiochus Epiphanes. Nah, Yesus ini unik nggak seperti tokoh-tokoh itu karena hanya dialah anaknya Allah Israel yang hidup atau anaknya Yahweh. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Di sini kita lihat ya, memang si Petrus ini menjadi juru bicara para murid. Tapi Yesus hanya memberkati Petrus saja. Karena di sini di ayat 17 sampai 19 kata ganti yang digunakan tuh tunggal. Jadi kita nggak bisa menolak fakta bahwa Yesus memang mengistimewakan Petrus sebagai pemimpin para murid dan dia punya peran khusus bagi gereja. Ini cuma buat Petrus karena kata gantinya tunggal. Untuk memberikan pernyataan resmi berkatnya Yesus ini, Yesus menggunakan nama lengkapnya Simon, yaitu bahasa aslinya itu Simon Bar-Yona. Simon anak Yunus. Tapi kemungkinan Matius salah. Kemungkinan yang betul Simon Bar-Yoana. Karena di Yohanes semua dikatakan Simon anak Yohanes. Atau dalam bahasa Aram Simon Bar-Yoana. Jadi kemungkinan Matius lupa satu huruf, kehilangan satu huruf waktu nulisnya. Mungkin ya. Karena di Yohanes semuanya Simon anak Yohanes. Kalau dalam bahasa asli bukan manusia yang menyatakan kepadamu, bukan. Kalau dalam bahasa asli bukan daging dan darah yang menyatakan itu kepadamu. Ini memang para rabi Yahudi sering mengkontraskan daging dan darah dengan Allah. Ya, saya minta Bapak Ibu perhatikan di sini di ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini bagian yang sulit, salah satu bagian yang sulit ditafsirkan di Injil Matius.
Jadi perhatikan Bapak Ibu ya. Petrus dalam bahasa Yunani, Petros, itu adalah bentuk maskulin dari Petra. Petra artinya batu karang. Nah, dalam bahasa Aram yang digunakan Yesus, nggak ada bedanya Petrus sama batu karang. Dua-duanya sama-sama kefa. Ya, Yesus berbicara kepada Petrus bukan dalam bahasa Yunani loh, dalam bahasa Aram. Jadi harusnya Yesus berkata, engkaulah batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. Nah, sekarang apa artinya batu karang yang dimaksud Yesus? Coba Bapak Ibu tulis di chat, menurut Bapak Ibu, batu karang ini apa? A. Petrus, Petrus sendiri. B. Pengakuannya Petrus. C. Yesus. Coba, ada yang sudah jawab B, ada lagi yang lain? A, B, C. Ada yang bilang Petrus, ada yang bilang Yesus, B. Ada lagi yang lain? Yesus. A. A. Nah, ada A, ada B, B-nya paling banyak nih. C cuma satu. Ya, C cuma satu. Oke, jawabannya apa? Ya, mari kita lihat. Jawabannya apa? Perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Jawabannya A, B, C sama-sama salah semua. Jawabannya sama-sama salah semua. Ya, jadi begini Bapak Ibu. Bayangkan tempat ini tempat nih foto asli ya. Jadi Kaisaria Filipi sekarang itu seperti ini. Karena tempat pemujaan Dewa Pannya sudah hancur, sudah tidak ada. Di sini Bapak Ibu, kita harus perhatikan. Dalam bahasa asli, ya ini bahasa Indonesia memang kurang bagus terjemahannya di ayat ini. Sebetulnya alam maut, tadi kan dikatakan oleh Yesus, alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa asli bukan alam maut, tapi pile adu. Pile adu artinya pintu gerbang Hades, pintu gerbang alam maut. Apa itu pintu gerbang alam maut? Ini tempat gua Dewa Pan itu, inilah yang namanya pintu gerbang Hades. Jadi Tuhan Yesus tuh langsung menunjuk pintu gerbang Hades ini tidak akan menguasainya. Batu karangnya mana Bapak Ibu? Ini batu karangnya. Di depan mereka itu ada batu karang yang paling besar di seluruh Israel. Batu karangnya itu ini. Jadi bukan semuanya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud ini, batu karang itu adalah ini, tempat pemujaan Dewa Pan tadi, ya. Dan pintu gerbang Hades itu ini. Jadi ini melambangkan tempat pemujaan berhala. Dua-duanya itu simbolis, ya, melambangkan tempat pemujaan berhala. Jadi apa maksud Yesus? Maksud Yesus begini, engkaulah batu karang Petrus yang berperan dalam pendirian gereja. Dan aku akan mendirikan gerejaku untuk menduduki batu karang ini yang diduduki oleh banyak dewa-dewa pagan. Aku serang dia. Dan pintu gerbang Hades dalam bahasa aslinya bukan menguasainya, bukan. Dalam bahasa aslinya tidak akan cukup kuat untuk menahan gerejaku. Jadi Yesus lagi melakukan serangan terhadap penyembahan berhala. Makanya dia bawa murid-muridnya ke Kaisaria Filipi. Di sini artinya gereja itu punya misi menyerang dan mengalahkan penyembahan berhala. Jadi yang namanya alam maut bukan berarti iblis tidak bisa mengalahkan gereja. Bukan. Alam maut artinya pintu gerbang Hades ini nggak akan cukup kuat untuk menahan gereja. Jadi Yesus tuh bermaksud begini, bukannya nyerang itu berarti perang fisik, bukan. Gereja harus jadi alat Tuhan untuk menyelamatkan para penyembah berhala itu dari praktik mereka yang sia-sia. Dan Petrus memang penting, berperan penting dalam pendirian gereja dengan misi yang berat seperti itu. Jadi kalau para murid mendengar Yesus berkata begini, udah langsung mengkerut mereka. Ini tugas yang berat Bapak Ibu, tugas yang berat. Jadi kita baru bisa mengerti kalau kita mengerti tempatnya Yesus mengucapkan ayat ini. Tempat ini sengaja ditunjukkan Yesus kepada para murid dalam field trip mereka, ya, kunjungan lapangan itu. Dan kita harus mengakui Petrus itu punya peran penting dan secara gramatikal di ayat berikutnya memang menunjuk pada Petrus. Tapi pemahaman orang atas ayat 18 ini banyak yang keliru. Kenapa? Mereka tidak tahu seperti apa Kaisaria Filipi. Jadi Bapak Ibu sekarang bersyukurlah hari ini ikut tahu, oh Kaisaria Filipi itu kayak gitu. Ayat 19.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Tadi kan Tuhan Yesus berkata kepadamu, itu spesifik diberikan kepada Petrus, karena kata gantinya itu orang kedua tunggal. Jadi bukan kepada para murid, tapi hanya pada Petrus. Di sini Bapak Ibu, yang dimaksud kerajaan surga itu komunitas umat Allah yang didirikan oleh Yesus sebagai raja untuk memenuhi rencana keselamatan Allah. Jadi bukan kerajaan surga nanti waktu Yesus datang kedua kali, bukan ya. Kunci kerajaan surga itu kerajaan surga yang dibawa oleh Yesus saat itu. Itu bukan kerajaan surga waktu nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bukan. Kunci itu apa? Itu otoritas untuk membuka pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesus berkata, ahli Taurat dan orang Farisi sudah menutup pintu masuk kerajaan surga. Jadi Petrus di sini adalah antitesisnya ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, karena Petrus adalah orang pertama yang membuka pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 36, pada hari Pentakosta, Petruslah orang pertama yang membuka pintu masuk supaya orang-orang banyak bisa masuk ke dalam anggota kerajaan surga. Dan perhatikan, setelah pintu dibuka, kuncinya udah nggak diperlukan karena Petrus tugasnya membuka kunci, membuka pintu. Ya, ayat ini loh yang membuat orang membayangkan Petrus itu penjaga pintu surga. Padahal enggak, Bapak Ibu. Petrus sudah melakukan tugasnya dengan cara membuka pintu kerajaan surga di hari Pentakosta. Jadi jangan kita berpikir kalau kita sampai di surga nanti ketemu Petrus, nama, pekerjaan, apa yang sudah kamu lakukan di bumi? Enggak, Petrus enggak kayak begitu Bapak Ibu ya. Dia sudah melakukan tugasnya. Jadi bukan dia yang nanti bertemu kita di kerajaan surga yang nanti. Bukan itu maksudnya. Apa yang kau ikat dan melepaskan itu, ini harus kita mengerti juga, ini istilah yang digunakan para rabi, yaitu menyebut otoritas dalam menentukan mana yang dilarang, itu yang mengikat, mana yang diperbolehkan, itu yang melepaskan. Nah, kalau di konteksnya di pasal ini, Yesus memberikan otoritas kepada Petrus untuk menentukan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan sebagai anggota kerajaan surga. Artinya, menyatakan apakah kesalahan seseorang menyebabkannya dikucilkan dari anggota gereja. Nanti ada di Matius 18 ayat 18. Kita belajar lain kali ya. Itu artinya mengikat dan melepaskan. Jadi jangan Bapak Ibu punya pengertian yang berbeda. Konteks aslinya tuh begini. Jadi Petrus tuh diberikan otoritas untuk menentukan mana yang menyebabkan orang sampai harus dikeluarkan dari anggota kerajaan surga. Dan ini bukan cuma buat Petrus, karena nanti di Matius 18 murid-murid yang lain diberikan otoritas yang sama. Terakhir di ayat 20, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Di sini Yesus melarang para murid menyatakan bahwa dia Mesias, karena para pemimpin Yahudi lagi berusaha mempersalahkan dia. Dan istilah Kristus atau Mesias itu kan mereka pahami sebagai pemimpin politik atau pemimpin militer. Sehingga Yesus bisa disangka sedang menyiapkan suatu pemberontakan kalau para murid menggembar-gemborkan dia Mesias. Ya, ini yang kita perlu pahami ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu, aplikasinya. Di sini kita melihat bahwa orang-orang Farisi dan Saduki itu mengatakan Yesus nggak mungkin Mesias karena mereka mendefinisikan Mesias menurut pengertian mereka sendiri. Tapi murid Yesus harus memahami bahwa Yesuslah sungguh-sungguh Mesias sejati. Kenapa? Tadi dikatakan Allah Bapa sendiri yang memberitahukan kepada kalian, kata Yesus. Maka ini aplikasinya apa tentang identitas Yesus? Pengakuan kita bahwa Yesus itu Kristus, Yesus itu Mesias, tidak boleh berdasarkan pengertian atau definisi kita sendiri. Jadi kita bilang Yesus itu Kristus, artinya yang diurapi. Jadi kalau kita diurapi, kita juga bisa jadi Kristus. Nggak boleh begitu. Itu pengertian kita. Atau Yesus itu Tuhan. Tuhan itu artinya Tuan besar. Jadi dia penguasa. Nggak boleh begitu juga. Karena menurut Alkitab, Yesus itu sungguh-sungguh Mesias yang ada dijanjikan di perjanjian lama.
dia sungguh-sungguh juru selamat, dan dia sungguh-sungguh Tuhan atau Yahweh. Jadi kita harus menggunakan pernyataan Allah melalui Alkitab. Nggak boleh kita mengatakan Tuhan itu belum tentu Yahweh. Enggak, kalau kita tahu dari pernyataan Alkitab, Tuhan itu Yahweh. Jadi Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Itu kita harus pakai apa yang didefinisikan oleh Alkitab, bukan berdasarkan pengertian atau tafsiran kita sendiri. Yang kedua, soal gereja dan kerajaan surga. Tadi saya ulangi lagi, gereja itu mirip dengan kerajaan surga di sini. Karena kerajaan surga yang dimaksud bukan surga nanti waktu kita mati, bukan. Kerajaan surga dalam Matius artinya komunitas umat Allah dengan Yesus yang datang sebagai raja. Karena Yesus sudah datang jadi raja. Dan itulah yang menggenapi rencana keselamatan Allah. Gereja itu komunitas umat Allah yang didirikan di dunia dan terdiri dari orang-orang yang menerima undangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu bedanya. Jadi mirip tapi ada bedanya. Kerajaan surga didirikan oleh Yesus, tapi baru akan hadir secara penuh saat kedatangannya yang kedua. Sementara gereja itu menjadi saksi bahwa kerajaan surga itu nyata, ya, sekalipun kerajaan surga nggak kelihatan, gitu ya. Yang kelihatan gereja. Nah, jadi kerajaan surga itu menggunakan gereja sebagai alatnya. Sementara gereja itu jadi alat dan penjaga kerajaan surga. Dan terakhir, misi gereja. Tadi kita tahu ya soal batu karang dan pintu alam maut. Gereja itu punya misi untuk menyelamatkan para penyembah berhala dari praktik mereka yang sia-sia. Namanya penyembah berhala itu bukan cuma penyembah patung, Bapak Ibu. Hari ini penyembah berhala itu menyembah dirinya sendiri. Itu juga harus diselamatkan oleh gereja. Dan mereka menjadi target bagi gereja untuk memasukkan orang-orang yang sesat ini dipertobatkan menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, untuk itu Petrus jadi teladan tentang bagaimana seharusnya orang hidup bermakna bagi Allah dan dalam komitmennya mengikut Yesus. Karena Petrus diutamakan oleh Yesus. Sekalipun Petrus itu punya naik turun juga sih, kita harus akui. Tapi dia tetap konsisten, grafiknya tetap makin naik. Untuk mengikuti Yesus dia tetap konsisten. Tuhan Yesus tahu hal ini ya, karena itulah dia memberikan tugas khusus kepada Petrus. Itu yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat atau boleh buka mic. Silakan Bapak Ibu. Pak Mak, boleh tanya Pak Mak? Yuk, silakan Ferry. Berarti gereja sama Alkitab terlebih dahulu yang mana ya Pak Mak ya? Kalau firman kan memang sudah dari dulu ya. Betul. Berarti mana yang lebih dahulu, gereja atau Alkitab ya Pak Mak? Thank you Pak Mak. Oke, thank you Ferry. Ya, tentu lebih dahulu gereja ya. Maksudnya kalau kita bandingkan Alkitab secara lengkap, lebih dahulu gereja. Karena hari lahir gereja itu adalah hari Pentakosta ya, waktu Petrus membukakan kunci kerajaan surga itu di hari Pentakosta. Jadi orang Kristen merayakan Pentakosta sebagai hari lahirnya gereja. Tapi di hari Pentakosta Alkitab itu baru perjanjian lama. Perjanjian baru belum ditulis. Jadi kalau ditanyakan lebih dulu mana ya lebih dulu gereja. Ya, karena gereja di zaman dulu di awal berdirinya itu hanya pakai perjanjian lama. Perjanjian baru baru selesai akhir abad pertama ya. Jadi gereja sudah ada dulu baru perjanjian baru diselesaikan. Gitu ya, Fer. Oke, thank you Pak Mak. Ya, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain. Pak, nanya dong Pak. Silakan. Daniel Pak. Yuk. Pak, tadi kan pengakuan Petrus kan bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Betul. Nah, bedanya anak Allah untuk Yesus itu dengan anak Allah untuk manusia kan kita juga sebut anak-anak Allah ya Pak ya. Iya. Jadi kita kan ada anak-anak Allah juga, itu bedanya apa Pak? Oke. Itu. Ya. Thank you Daniel. Ya, kalau di sini kan Yesus ini memang dikatakan anak Allah, ya. Ios tu Theou, artinya anak laki-lakinya Allah gitu ya, putra Allah. Dan kita pun biasanya disebut tekna Theou, ya, artinya kalau Ios itu kan laki-laki ya, tekna itu nggak melihat jenis kelamin sih. Dan artinya
jamak, jadi anak-anak Allah. Ya, itu yang membedakan. Jadi Yesus itu memang anak Allah. Kita yang sebetulnya tidak layak ini diangkat atau diadopsi oleh Allah jadi anak-anak Allah. Dan dengan demikian, kalau di Roma kan dikatakan Yesus jadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, karena itu pertanyaannya begini, kenapa Paulus mengatakan Yesus jadi yang sulung? Itu pertanyaan yang sama. Kalau Yesus anak Allah dan kita jadi anak-anak Allah, lalu bedanya apa gitu? Maka Paulus mengatakan Yesus itu yang sulung, artinya dia yang lebih utama dari semua yang lain. Dalam keluarga Allah ini Yesus tetap paling utama ya. Jadi kita memang dilayakkan jadi anak-anak Allah karena percaya kepada Yesus, tapi tetap Yesus lebih utama dari semuanya. Maksudnya begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oh boleh, silakan Pak Ibu. Iya, khususnya yang di ayat 18 tadi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Karena ini kan menunjuk, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah kata dia menunjuk, engkau adalah di atas batu karang ini. Ya. Apakah ini maksudnya pada waktu konteks di pintu Hades itu, dewa apa namanya? Dewa di pintu Pan. Hades, di Dewa Pan itu ya? Atau bagaimana Pak? Apakah tempat itu masih ada? Tempat, iya betul Pak Edwin. Ketika Yesus datang ke sana itu tempat itu seperti tadi gambarnya. Jadi Iya. benar-benar tempat pemujaan dewa. Terbingung-bingung ngapain Yesus bawa ke sini. Jadi Yesus berkatanya begini, kita bayangkan ya. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan dia tunjuk lagi tuh gua Pan itu. Dan pintu alam maut tidak akan bisa menahan kita. Begitu. Jadi dia sambil nunjuk sebetulnya. Iya. Karena ini lagi field trip. Jadi Yesus benar-benar membawa mereka untuk menunjukkan kita tuh nggak takut loh sama pintu alam maut. Kita datang ke situ. Dan kita akan menghancurkan pintu alam maut itu. Jadi ini cara Yesus itu kan dia langsung to the point nunjukin apa yang dia maksud. Ya, jadi itu Yesus membawa mereka ke Kaisarea Filipi ini dengan satu-satunya tujuan untuk nunjukin batu karang dan pintu alam maut. Ya. Terus Hades itu sendiri mereka sebut di Dewa Pan itu, pengikut-pengikut Dewa Pan itu, apakah karena air yang tidak berujung itu sehingga mereka menyebut Hades gitu ya? Betul sekali Pak. Jadi karena airnya itu kalau zaman dulu airnya selalu meluap. Kalau sekarang karena orang-orang Israel sudah membuat saluran air sehingga airnya jadi diem aja. Kalau dulu tuh airnya selalu meluap. Ya sampai itu baru engineering orang Israel tuh baru membuat airnya jadi nggak bergerak. Dulunya sih selalu meluap. Dan orang zaman dulu nggak tahu berapa dalamnya gua itu karena dalam sekali. Jadi mereka nganggep ini kalau kita turun terus ini kita sampai ke Hades. Mereka iya. Ya, karena nggak tahu berapa dalamnya. Mereka mencoba ngukur, orang zaman dulu tuh mencoba ngukur, tapi nggak bisa karena terlalu dalam. Ya, karena airnya itu di bawahnya itu mengalir dari mata air di Gunung Hermon tuh ada 72 mata air dan itu mengalir ke sana. Ya, jadi dia bercabang, ada yang masuk ke gua itu, ada yang ke Sungai Yordan. Jadi itu tempat yang luar biasa sih. Jadi kita harus dan mengerikan ya. Mungkin pada saat itu mengerikan ya. Buat orang Yahudi itu mengerikan sekali ya, karena dulu katanya juga di Gua Dewa Pan tuh darah tuh selalu ada terus, karena kan mereka ngorban kambing, jadi selalu merah air, selalu ada darah di situ. Jadi sangat mengerikan. Oke Pak Mar. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, kita akan mengakhiri ya Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati.